Halo, salam Maranatha. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Atau selamat siang, atau selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda mendengar ini. Moga-moga Tuhan segera datang kembali. Kita mendoakan itu, kita meminta itu dari Tuhan. Dan pastikan Anda siap kalau dia datang hari ini juga. Dan bahwa Anda sudah berada di dalam Yesus Kristus melalui iman percaya kepadanya. Dan dosa-dosamu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Oke, bagi Anda yang tentunya saya harapkan sudah diselamatkan, sudah lahir baru, kita ingin mempelajari firman Tuhan pada hari ini, karena itulah tujuan dari acara Mutiara Kebenaran kita. Dan hari ini adalah lanjutan dari sesi sebelumnya, karena di sesi sebelumnya kita sudah masuk dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Namun ternyata 2 Raja-Raja pasal 4 cukup panjang dan ada banyak yang bisa dibahas, sehingga kita memutuskan di akhir dari sesi yang lalu untuk membaginya menjadi 2 sesi. Jadi hari ini kita akan masuk dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Yang menarik adalah bahwa mungkin Anda pendengar sekalian mendengarkan sesi yang satu ini 1 hari setelah sesi sebelumnya mungkin, ya. Karena biasanya Mutiara Kebenaran kita tayangkan sesudah satu kitab selesai semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan Mutiara Kebenaran, kita ada di kitab 2 Raja-Raja. Dan kalau Anda ketinggalan, ada waktu itu tidak sempat mengikuti dari awal, dari sesi Kejadian yang sudah dimulai banyak tahun yang lalu, ya, banyak tahun yang lalu kita memulai Kejadian, dan sekarang kita sudah sampai 2 Raja-Raja. Dan kalau Anda ketinggalan itu, ketahuilah Anda bisa mendapatkannya ya di YouTube Grafe, di podcast, atau Anda bisa meminta file fisik dengan cara mengunjungi tata usaha GBIA Grafe. Dan biasanya saya merekam Mutiara Kebenaran ini belakangan ini, kira-kira 1 minggu saya ada sekitar 2 hari di mana saya bisa merekam ini, yaitu hari di mana saya tidak mengajar di Grafe International Theological Seminary, dan ada 2 hari itu di mana saya bisa merekam Mutiara Kebenaran. Kadang-kadang ada halangan juga di hari-hari itu. Jadi kadang-kadang tidak bisa juga, dalam minggu-minggu tertentu saya tidak bisa merekam. Tapi puji syukur hari ini saya dapat kembali merekam. Dan seperti saya katakan tadi, mungkin Anda mendengarkan ini segera sesudah Anda menyelesaikan sesi yang lalu. Tapi sebenarnya itu sudah semingguan lebih yang lalu sejak saya merekamnya. Tapi masih ada banyak yang saya gali dan saya dapatkan, dan firman Tuhan dan kebenaran yang di dalamnya yang indah, yang siap untuk kita bahas dan berharga sekali, bagaikan suatu mutiara yang kita temukan dan kita ingin memberitakannya kepada sebanyak mungkin orang. Oke, jadi mari kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Dan sebelum kita masuk ke ayat 38, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Sungguh suatu kesempatan yang indah, luar biasa bagi kami untuk berada dalam kesehatan, berada dalam kesempatan untuk belajar firman-Mu. Dan Tuhan, kami tahu bahwa tanpa penerangan dari Roh Kudus tidak mungkin kami bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembelajaran ini. Oleh karena itu, kami merindukan bimbingan dan tuntunan-Mu itu. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, untuk kali ini saya akan membaca dulu keseluruhan ayat yang akan kita bahas, karena tidak panjang lagi, dari ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-44. Dan setelah kita baca baru akan kita bahas. Oke, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya.
Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. So beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, baik. Jadi ini adalah kisah tentang Elisa. Kita masih berbicara tentang Elisa, dan ini adalah 2 mukjizat yang tercatat di sini dari ayat 38, ayat 41 itu 1 mukjizat, kemudian ayat 42 sampai 44 1 mukjizat lagi. Sehingga total di pasal 4 ini ada 4 mukjizat. Kalau kita ingat, sesi yang lalu kita membahas tentang minyak seorang janda yang tidak habis-habis. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan anak kepada seorang perempuan Sunem. Dan kemudian setelah anak itu sakit dan mati, bahkan Tuhan menggunakan Elisa untuk membangkitkannya. Dan ini semua masih berkaitan dengan Elisa, saudara kasih Tuhan. Dan beberapa pasal sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Elisa menggantikan Elia sebagai hamba Tuhan. Nah, tentu Tuhan ada banyak orang yang melayani dia, bukan hanya satu. Tetapi Elia dan Elisa adalah salah satu yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius ketika Paulus mengajarkan bahwa seorang tuan rumah yang besar, dia memiliki banyak perabot yang akan dia pakai sesuai dengan tujuannya masing-masing, dengan tingkat kemuliaan masing-masing. Ya, demikian juga Tuhan memiliki banyak manusia di muka bumi ini. Banyak manusia, banyak yang percaya kepada dia, banyak yang menjadi hambanya, tetapi seberapa mulia Tuhan memakai kita, seberapa hebat Tuhan memakai kita, tergantung kesiapan kita juga untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Elia dan Elisa adalah 2 orang, ya. Elia adalah seorang yang luar biasa dan dia punya hubungan dengan Tuhan yang indah, yang kuat, suatu iman. Ya, bukan berarti dia tidak pernah lemah atau tidak pernah jatuh. Oh, kita melihat bahwa dia pernah juga depresi dan sebagainya. Ya, namun di tengah kelemahan ada kekuatan dari Tuhan. Dan kemudian Elisa rindu untuk menggantikan Elia. Kita sudah lihat itu di pasal 2, bagaimana dia mendambakan untuk menjadi penerus, pewaris dari Elia. Nah, sebenarnya di pasal-pasal ini adalah semacam, kita bilang, pembuktian bahwa memang Elisa benar-benar menggantikan Elia dan benar-benar melanjutkan tongkat estafet dari pelayanan Elia untuk menjadi terang dan menjadi orang yang berdiri teguh di tengah-tengah kemurtadan dan di tengah-tengah kesesatan Israel. Nah, Tuhan mencari siapa yang akan berdiri teguh untuk mengangkat tinggi obor terang kebenarannya, begitu kan? Dan Elisa muncul di sini. Dan di pasal 4 ada 4 mukjizat yang dia buat. Dan kita akan berfokus ke 2 yang terakhir. Nah, coba kita lihat yang pertama dulu, ayat yang ke-38. Di sini dikatakan Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Nah, Gilgal adalah suatu daerah yang sudah beberapa kali disebut di 2 raja-raja di sini. Misalnya di pasal 2 ayat 1, dari Gilgal lah Elia dan Elisa memulai perjalanan mereka waktu Elia mau diangkat ke sorga. Dan kita sudah bahas juga, Gilgal adalah salah satu tempat yang dianggap tempat permulaan, karena di situ ketika orang Israel menyeberang sungai Yordan di bawah Yosua, waktu itu mereka berkemah di Gilgal pertama kalinya. Nah, jadi kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ini mungkin adalah kelaparan yang sama yang disebutkan nanti di pasal 8, ya, karena kalau kita lompat sedikit di pasal 8 ada kelaparan, dan kelaparan itu dikatakan di pasal 8 ayat yang ketiga,
setelah lewat ke 7 tahun itu ya. Jadi 7 tahun ya, di ayat 1 juga, pasal 8 ayat 1, pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya, ada kelaparan selama 7 tahun. Bisa jadi ini adalah kelaparan yang sama yang dimaksud di sini. Nah, ada sedikit komentar atau poin yang bisa kita bahas mengenai kelaparan di sini ya. Tentu kelaparan adalah hal yang tidak mengenakan. Dunia waktu itu adalah dunia agraris, transportasi juga tidak mudah, tidak semudah sekarang lah begitu ya. Tidak ada nama import ekspor yang secara signifikan, dan dunia bersifat agraris sehingga produk lokal suatu tempat ya harus mencukupi tempat tersebut. Ya, tidak banyak pergerakan dari tempat lain, ada bisa tapi tidak sebanyak sekarang ya. Nah, kalau sekarang misalnya ada kelaparan pun ya bisa juga sebenarnya di zaman modern ini ada kelaparan, tapi kita lebih ke arah krisis ekonomi mungkin gitu. Karena di zaman modern ini kalau Anda punya uang, ya Anda bisa ya bahkan ada dengan mudah pindah ke tempat lain. Ya, pada waktu itu kan sulit ya. Atau Anda bisa mendatangkan makanan dari tempat lain. Misalnya gagal panen, contohnya di Indonesia gitu kan. Misalnya ada gagal panen di Indonesia sehingga ada kelangkaan entah beras, entah sembako lainnya. Maka yang paling menderita adalah rakyat kecil tentunya, karena harga akan melonjak. Tetapi kalau orang yang kaya, dia bisa beli dari tempat lain, dia bisa beli yang harganya mahal, yang import dan lain sebagainya. Karena dunia ada produksi makanan dari tempat-tempat lain, begitu. Nah, tidak demikian pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi ketika terjadi kelaparan, itu benar-benar kelaparan, ada kelangkaan. Nah, tentu harga akan menjadi mahal dan sudah jelas orang yang lebih punya uang akan lebih mampu untuk menghadapinya. Tetapi tentu bagi kebanyakan orang ini adalah suatu penderitaan. Tapi pertanyaan yang sering muncul adalah bahwa mengapa di negeri yang katanya, ingat, Kanaan itu kan negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Suatu negeri yang menurut Tuhan sendiri berlimpah susu dan madunya. Suatu negeri yang subur, suatu negeri yang waktu Musa mengirim pengintai saja, mereka melihat kesuburan negeri itu. Mereka bahkan menggendong anggur dari Eskol, masih ingat tidak itu? Ya, menggendong anggur dari Eskol yang perlu 2 orang untuk membawa setandan anggur. Anda bisa membayangkan betapa lebatnya atau besarnya buah anggur yang harus pakai 2 orang untuk mengangkatnya. Suatu negeri yang sekali lagi dikatakan berlimpah susu dan madunya, flowing with milk and honey dalam bahasa Inggris ya. Nah, tetapi yang menarik adalah kenapa di negeri yang begitu mestinya indah dan subur, negeri pilihan Tuhan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yang pastinya adalah negeri yang begitu baik, mengapa sering terjadi kelaparan, saudara-saudara? Bahkan kalau kita masih ingat di kitab Kejadian, dari zaman Abraham saja sudah ada episode-episode kelaparan di situ. Abraham sendiri mengalami beberapa kali kelaparan. Pernah ada kelaparan di negeri Kanaan, lalu Abraham pergi ke Mesir, begitu kan? Pernah juga ada kelaparan, lalu dia pergi ke Abimelek, orang Filistin dan lain sebagainya. Jadi mulai dari zaman Abraham, ya setiap berapa lama sepertinya ada semacam siklus begitu. Di zamannya Ishak juga terjadi, di zamannya Yakub yang parah sekali, kita masih ingat yang sampai dia harus memindahkan keluarganya ke Mesir dan sebagainya. Dan di sepanjang sejarah Israel kita masih ingat adalah kelaparan yang mendorong keluarga Elimelek misalnya untuk pergi ke Moab ya, sehingga di situ anaknya menikah dengan Rut dan Orpa, masih ingat cerita itu di kitab Rut. Jadi ada suatu siklus di sini dan sini terjadi lagi di zamannya Elisa di sini ya. Dan ada beberapa hal tentunya yang bisa kita komentari mengenai itu ya. Nomor 1, Tuhan memang, saya sudah pernah komentar ini ya. Tuhan sengaja memilihkan tempat bagi bangsanya, bagi umatnya di tempat yang berbeda dengan Mesir. Tuhan sudah katakan ini juga kepada mereka, bahwa di Mesir mereka bisa mengusahakan irigasi mereka sendiri. Ya, mereka orang-orang Mesir, mereka ada sungai Nil, ada delta dari sungai Nil yang begitu subur dan sebagainya. Kanaan juga subur, saudara sama Tuhan, tapi tempatnya berbukit-bukit, ya, tempatnya bergunung-gunung. Yerusalem sendiri ada di puncak gunung, ada bukit lah, ya, gunung atau bukit kita bilang, Sion dan lain sebagainya. Dan
mereka tidak bisa mengandalkan sungai tertentu, ya, tetapi mereka mengandalkan hujan. Ya, mereka mengandalkan hujan. Dan oleh karena itu ada suatu sensitivitas terhadap cuaca yang lebih di daerah Kanaan sana, minimal pada zaman itu, ya. Dan ini menimbulkan ada siklus istilahnya kelaparan itu, ya, siklus kekurangan dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan izinkan ini? Ya benar, saudara kasih Tuhan. Ada beberapa hal. Satu, Tuhan ingin umatnya terus bergantung kepada Dia. Tuhan ingin orang Kristen bergantung kepada Dia, dan orang Israel dan orang Kristen juga hari ini itu adalah aplikasinya bagi kita. Saya juga merenungkan hal ini, ya, bahwa manusia cenderung ingin merasa bahwa dirinya in control. Kita ingin merasa saya pegang kendali. I have everything in control, gitu kan? I have my finances in control. Keuangan saya dalam sepenuhnya kendali saya. Jadi kita ingin merasa suatu security, rasa aman, begitu. Dan itu bagus, tetapi Tuhan ingin melatih kita bahwa rasa aman kita itu ditaruh di mana, saudara kasih Tuhan. Ya. Rasa aman kita ditaruh di mana? Dan Tuhan ingin umatnya belajar bahwa rasa aman kita hanya bisa ditaruh pada Tuhan. Pada fakta bahwa kita mengenal Tuhan, pada fakta bahwa kita dekat dengan Tuhan, pada fakta bahwa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, begitu banyak orang hari ini mengejar security atau rasa aman itu dengan banyak cara. Salah satu yang paling gampang dan paling banyak dikejar orang adalah financial security atau rasa aman secara finansial. Ya. Nah, saya tidak berkata bahwa ini hal yang buruk. Artinya sebagai manusia, ya wajar kalau kita ingin cari uang cukup untuk mencukupi diri kita, untuk mungkin punya sedikit tabungan untuk masa depan dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita tetap harus berpikir, ya, apakah rasa aman saya adalah karena saya sudah punya banyak uang, saya sudah punya banyak tabungan, saya sudah punya investasi tertentu, rumah saya sudah selesai dibayar, saya punya asuransi ini dan itu, saya punya produk-produk keuangan dan lain sebagainya. Apakah itu rasa aman kita? Nah, sekali lagi saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya hal-hal itu, saudara kasih Tuhan. Bukan itu maksud saya. Tapi apakah itu sumber rasa aman kita, begitu? Ataukah sumber rasa aman kita adalah bahwa saya mengenal Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, saya berjalan dengan Tuhan, dan itu adalah rasa aman saya, bahwa sekalipun saya tidak punya hal-hal tersebut, ya, karena kalau misalnya rasa aman hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang punya hal-hal yang tadi kita sebut, yang tidak salah, saya katakan, ya, Anda punya uang, Anda punya tabungan, Anda punya deposito, Anda punya asuransi, Anda punya investasi dan sebagainya, bukan berarti itu salah. Tetapi kan ada begitu banyak orang yang tidak punya hal tersebut. Ada begitu banyak orang yang percaya Tuhan, orang Kristen yang mungkin tabungannya sedikit atau bahkan tidak ada. Ya. Dan apakah mereka bisa punya rasa aman? Begitu. Ya, mereka harus bisa. Ini yang Tuhan ingin ajarkan, begitu. Tuhan ingin mengajarkan umatnya bahwa rasa aman kamu itu sebenarnya ada pada saya. Dan sekalipun misalnya Tuhan sudah memberkati kita dengan keuangan yang cukup dan sebagainya, kita tetap harus belajar bahwa rasa aman saya bukan pada hal-hal ini, gitu. Rasa aman saya bukan pada hal ini, karena hal ini begitu mudah hilang. Anda ingat Ayub misalnya, dengan keuangan yang begitu mantap, Anda pikir, wah, ini ada istilah di Indonesia nih yang kadang-kadang belakangan ini kan ada buku, ya, Crazy Rich Asian, mungkin ada yang pernah lihat titlenya, ya, Crazy Rich. Jadi istilah Crazy Rich sekarang agak sedikit menjamur begitu. Wah, ada Crazy Rich apa Surabayan begitu, orang Surabaya yang Crazy Rich. Jadi menggambarkan orang-orang yang crazy rich, ya, kekayaannya itu sudah di luar nalar kebanyakan orang, gitu, pada umumnya, ya, sehingga mereka dengan gampangnya menggelontor uang dan lain sebagainya. Ada lagi istilah, ini uangnya nggak habis dipakai 7 turunan, gitu kan. Tapi Anda tahu betapa mudahnya kekayaan itu hilang. Betapa mudahnya kekayaan itu hilang. Anda tinggal lihat seorang Ayub misalnya, yang
mungkin bisa masuk kategori crazy rich kalau hari ini, gitu kan? Atau yang kita bilang ini hartanya tidak habis 7 keturunan dipakai, begitu. Tetapi apa yang terjadi, saudara Tuhan? Dalam waktu 1 hari semua itu hilang. 1 hari adalah yang dibutuhkan. 1 hari, saudara Tuhan. Wow, ya. Tetapi kembali yang luar biasa dari Ayub adalah memang Ayub adalah orang yang benar, dan iman dia dan kenyamanan jiwa dia tidak terletak pada harta bendanya. Nah, itu yang luar biasa, sehingga dalam penderitaan dia pun dia tetap mendekat kepada Tuhan walaupun penuh pergumulan. Ya, kalau kita baca kitab Ayub, banyak sekali pergumulan dia, banyak sekali pertanyaan dalam hatinya yang pasti ya, kalau kita mengalami itu juga pasti akan banyak kita bertanya-tanya, Tuhan mengapa, Tuhan apa salahku, dan lain sebagainya. Namun pada ujung-ujungnya dia dipulihkan lagi, saudara. Ya, dia dipulihkan lagi. Jadi saya hanya ingin berkata bahwa kenapa Tuhan mengizinkan ada kelaparan di negeri ini ya, di negeri perjanjiannya, begitu. Ya karena Tuhan ingin manusia bergantung kepada Dia. Ya. Kemudian Tuhan juga sengaja memakai kelaparan, episode-episode kelaparan sebagai hukuman atas dosa untuk membuat umatnya berbalik kepadanya. Dan ini sudah Tuhan peringatkan di awal sekali di kitab Taurat, waktu mereka bahkan belum masuk ke tanah Kanaan. Di kitab Ulangan Tuhan sudah bilang, kalau kamu meninggalkan aku, kalau kamu berdosa, kalau kamu mengikuti ilah lain, aku akan menutup langit, ya. Langit akan menjadi tembaga, bumi akan menjadi seperti besi bagimu, artinya tidak bisa dikaryakan. Ya, dan ya Israel ada dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Kita tahu bahwa di bawah Omri dan Ahab mereka makin jauh menyimpang dengan menyembah Baal. Dan sekalipun di tangan Yoram, anaknya Ahab, ya, mereka sedikit balik karena Yoram tidak mau tunduk kepada Baal, tapi dia tidak menjauh dari dosa Yerobeam. Dan mereka masih menyembah lembu emas. Jadi ada dosa yang masih jelas, dan Tuhan menggunakan kelaparan untuk menjadi hukuman juga, saudara Tuhan. Dan ini membawa kita kepada poin selanjutnya yang saya ingin tekankan kepada kita, yaitu bahwa sekalipun kelaparan ini adalah suatu hukuman Tuhan atas orang-orang berdosa, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang menyembah dewa-dewi, menyembah lembu emas. Namun sebagaimana kita baca di ayat 38 dan seterusnya ini, ya orang percaya terkena dampaknya juga. Orang percaya terkena dampaknya. Nah, di Israel kan di situ ada orang-orang yang percaya. Ya, di zamannya Elia ada 7.000 katanya. 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Mungkin di zaman Elisa, ya saya tidak tahu ya, apakah kita optimis atau pesimis gitu. Apakah di zaman Elisa jumlah itu sudah bertumbuh atau malah berkurang gitu kan. Nah, saya optimis, tapi saya tidak tahu juga. Saya optimis bahwa bisa jadi. Ya, jadi pelayanan Elia, pelayanan Elisa membawa dampak. Sehingga ada tambahan orang-orang yang mungkin sudah bertambah dari 7.000 orang itu, gitu kan. Sehingga bisa ada yang namanya rombongan nabi, kita baca ya, kita membaca macam-macam, dan kita juga melihat di ayat 38 sampai 44 ini ada semacam komunitas orang percaya begitu. Jadi bisa jadi jumlahnya sudah lebih dari 7.000 sejak saat itu. Tetapi yang tidak percaya tentu lebih banyak. Ya, mayoritas Israel tetap sesat, ya, tetap sudah meninggalkan Tuhan. Ya, Tuhan mendatangkan kelaparan di sini sebagai hukuman atas mereka. Tapi orang-orang percaya yang tinggal di Israel ya kena getahnya juga, saudara. Mereka akan terkena efeknya juga begitu. Nah, itulah sebabnya ya kita juga bisa melihat hal yang sama terjadi pada hari ini. Gak usah jauh-jauh. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Kita hidup di dunia yang sudah terkena efek dampak dari dosa. Dan apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Mereka kehilangan Eden. Mereka kehilangan dunia yang sempurna. Dunia yang sebelumnya itu dunia yang dimana tidak ada kesakitan, tidak ada duri, ya, yang bisa menusuk tangan kita, tidak ada virus, bakteri yang merugikan, tidak ada bencana alam. Tapi itu semua mulai ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan bahkan kalau kita baca di kitab Roma, coba kita lihat di sini ya.
Roma pasal 8, binatang pun yang nggak ikut dosa sebenarnya ikut kena dampaknya juga. Karena binatang ada di bawah kekuasaan manusia pada waktu itu. Sehingga kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, jadi binatang pun merasa sakit bersalin katanya, kata Tuhan ini kan. Maksud saya adalah kalau kita lihat, sehingga ketika orang Kristen hidup di dunia ini, ada seorang yang percaya kepada Tuhan, kita masih terkena berbagai kesusahan yang ada di dunia ini. Adalah kebohongan ketika orang menawarkan teologi sukses, teologi yang kacau, di mana seolah-olah kalau kamu percaya Tuhan, maka segala kesusahan kamu akan berakhir. Begitu. Saat ini juga. Nah, memang benar kalau kita percaya Tuhan, ujung-ujungnya semua kesusahan kita akan berakhir. Karena kita akan masuk surga, kita akan punya tubuh kemuliaan. Memang benar. Ya, itulah alasannya mengapa saya percaya Tuhan juga. Karena saya dijanjikan hidup yang kekal. Saya dijanjikan tubuh kemuliaan. Saya dijanjikan surga. Tetapi kita masih di dunia ini dan kita masih mengenakan tubuh kita. Dan kita belum mengenakan tubuh kemuliaan, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, selama kita masih di dalam daging kita, sebagaimana para rasul katakan, kita masih sama-sama di dalam tubuh yang fana, ya, di mana masih ada kelemahan-kelemahan. Nah, ada gereja-gereja tertentu, terutama dari kalangan karismatik, Pentakosta atau Pantekosta, yang ada mengajarkan bahwa darah Yesus, penebusan Yesus Kristus menjamin kesehatan orang percaya, menjamin bahwa orang percaya akan disembuhkan dari sakit penyakitnya. Nah, saya bilang ini tidak ada dalam Alkitab. Mereka salah menafsirkan. Karena di dalam Yesaya dikatakan sebab oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan katanya. Tapi itu berbicara mengenai kesembuhan spiritual, kesembuhan rohani, ya, dari dosa dan dari penyakit-penyakit rohani, saudara kasih Tuhan. Ya, darah Yesus menyelamatkan kita dari dosa dan bisa memberikan kita karakter yang baru dan lain sebagainya. Tapi tidak ada jaminan bahwa semua orang Kristen akan disembuhkan secara fisik. Nah, bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Nah, lalu ada orang lagi yang salah tanggap. Dia bilang, wah, kamu nggak percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Oh, salah. Saya sangat percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Bahkan dalam pengalaman pribadi saya, sudah banyak kali saya sakit, saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan menyembuhkan saya. saya dapatkan itu begitu dari pengalaman pribadi saya sendiri. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan menyembuhkan dengan obat. Kadang-kadang Tuhan menyembuhkan saya tanpa obat. Ya, jadi nggak perlu pakai obat, saya doa dan sembuh. Kadang-kadang melalui dokter, kadang-kadang melalui obat, ya, melalui tindakan medis dan sebagainya. Jadi saya menerima semua itu sebagai karya Tuhan begitu. Dan saya tidak berkata bahwa saya tidak akan sakit lagi. Ya, kadang-kadang saya masih bisa sakit. Ya, karena kita sudah hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Ya, walaupun kita orang benar, ya, tapi kita masih merasakan kesusahan-kesusahan di dunia ini. Seperti kalau kita balik lagi ke 2 Raja-Raja pasal 4 di sini, ketika ada kelaparan di negeri itu yang mungkin adalah respon Tuhan atau hukuman Tuhan terhadap Israel yang menyimpang ini, tapi orang percaya di dalamnya tetap terkena masalah di sini. Namun ada suatu penghiburan tentunya. Pertanyaannya, apakah tidak ada perbedaan kalau begitu antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Oh, berbeda, saudara kasih Tuhan. Walaupun kita terkena kesusahan, walaupun kita terkena penyakit dan berbagai hal sama seperti orang lain, tapi ada perbedaan yang mendasar. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya. Kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menguatkan kita, ya Tuhan juga bisa menyembuhkan kita, sekali lagi.
Seperti yang tadi saya bilang. Dan ini terlihat dari ayat 42 dan seterusnya di sini ya. Ayat 42 di mana ada suatu semacam mukjizat yang mencontoh mukjizatnya Tuhan Yesus ratusan tahun kemudian, ya, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan di sini. Itu mukjizat yang luar biasa sekali. Tapi apa yang Elisa lakukan di sini, ini semacam antisipasi akan mukjizat Tuhan Yesus, semacam tipologi dalam skala yang lebih kecil, karena ada seseorang katanya dia membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong, ya. Nah, yang menarik bahwa sebenarnya dalam perjanjian lama hasil hulu hasil mereka ini, hasil panen mereka mestinya mereka serahkan kepada imam dan orang Lewi. Ya, tetapi karena keimamatan di utara itu sudah ngaco semua dan menjadi bukan lagi imam Yehova tetapi menjadi imamnya lembu emasnya Yerobeam itu, ya, maka orang yang beriman yang satu ini, ya, yang datang dari kota namanya Baal Salisa, daripada dia kasih persembahan dia kepada imamnya Yerobeam, ya, imamnya lembu emas itu, dia membawanya kepada Elisa yang dia yakin adalah hamba Tuhan yang benar. Dan ini mengajarkan kita juga, ya, memang kita perlu memberi persembahan kepada Tuhan, kita perlu mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Namun yang lebih penting adalah kepada siapa kita mengembalikannya. Kita tentu mau mengembalikannya kepada Tuhan, ya, tapi melalui institusi apa? Nah, kalau kita membawanya ke gereja yang salah, yang mengajarkan kesesatan, wah, ini seperti orang Israel bawa persembahannya ke imam-imam lembu emas, begitu. Lebih baik Anda bawa kepada Elisa, gitu ya, hamba Tuhan yang Anda tahu pasti benar. Di sini gereja yang alkitabiah intinya. Nah, tapi yang dia bawa ada 20 di sini ya, 20 roti jelai. Sedangkan rupanya Elisa ada bersama dengan rombongan orang, ada 100 orang di situ. Dan Elisa berkata, "Oke, mari kita makan." Nah, orangnya bilang, "Loh, ini nggak cukup ini. Kalau 20 roti mau dikasih makan ke 100 orang, nah ini gimana caranya?" Gitu kan, satu orang dapat satu saja nggak cukup. Satu orang dapat setengah saja nggak cukup. Mesti satu orang dapat 1/5 bahkan. Yang tentu tidak mengenyangkan, gitu kan. Itu hanya dapat sedikit sekali. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi Elisa di sini mentipologikan Yesus Kristus, atau ini adalah suatu mukjizat yang mengantisipasi mukjizat Yesus Kristus. Tentu yang dilakukan Yesus Kristus lebih hebat lagi ya, lebih hebat karena cuma 5 roti dan 2 ikan. Elisa punya 20 roti di sini. Dan yang dikasih makan oleh Tuhan Yesus adalah 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sedangkan yang dikasih makan di sini adalah 100 orang, tetapi mukjizatnya intinya sama, ya, sama bahwa Tuhan mampu untuk melipat gandakan, ya, roti yang tersedia ini, sehingga akhirnya mereka makan dan ada sisanya. Ada sisanya. Jadi itu juga yang terjadi pada mukjizat Tuhan Yesus, sisa 12 bakul. Kemudian ketika mereka ada 2 kali Tuhan Yesus lakukan kan, ada yang juga memberi makan 4.000 orang, itu juga sisa berbakul-bakul. Dan ini memberitahu kita bahwa ketika Tuhan memberkati, Tuhan mampu memberkati dengan berlimpah-limpahnya. Jadi kembali lagi ke tadi poin kita, bahwa kita selama di dalam dunia ini kita masih bisa mengalami kesusahan. Kalau misalnya di negara kita ada suatu krisis ekonomi kah? Ya, yang tadi kelaparan. Kalau kelaparan itu ya mungkin di zaman modern ini padanannya adalah krisis ekonomi. Kita ada kesusahan. Kita kena PHK misalnya, kita kehilangan pekerjaan, pendapatan kita menurun drastis misalnya. Kalau Anda yang berbisnis, ya toko Anda sepi dan lain sebagainya. Bisa nggak terjadi? Bisa, saudara kesempatan. Orang Kristen bisa nggak mengalami masa-masa sulit? Ya tentu bisa. Tentu bisa, karena kita hidup di dunia yang sudah tidak sempurna lagi. Dan Tuhan juga mengizinkan kita mengalami kesusahan karena ada banyak alasan. Satu, kalau semua orang Kristen tiba-tiba anti kesusahan, nggak pernah sakit. Orang Kristen nggak pernah sakit, nggak pernah susah secara ekonomi. Orang Kristen semuanya nggak pernah mengalami kesusahan. Apa yang akan terjadi? Semua orang mau jadi Kristen kan? Dan Anda berkata, oh bagus dong. Kalau semua orang mau jadi Kristen, bagus dong. Tapi apa motivasi mereka mau menjadi Kristen kalau begitu, saudara?
Kalau kalau misalnya diumumkan kepada semua orang dan benar-benar ya bahwa siapa jadi Kristen tidak akan sakit lagi, sebagaimana digembar-gemborkan oleh pengajar-pengajar sesat ya, dari kalangan tertentu itu. Lalu diumumkan, lalu benar terjadi, kan berbondong-bondong orang mau jadi Kristen. Siapapun yang merasa sakit, oh saya jadi Kristen lah, saya nggak mau sakit lagi. Dan semua orang akan seperti itu. Dan mungkin ada yang berkata, tapi kan bagus kalau semua orang mau jadi Kristen. Tapi kalau mereka mau menjadi Kristen bukan karena mereka menyesal atas dosa mereka, bukan karena mereka tahu bahwa mereka orang berdosa yang harus dihukum di dalam neraka, tapi ya dan mau percaya kepada Yesus Kristus, tapi mereka mau menjadi Kristen karena suatu keuntungan fisik. Mereka yang menjadi Kristen karena mereka ingin sembuh dari penyakit mereka. Siapapun mau. Misalnya Anda sudah sakit kanker, ya, Anda sakit kanker atau sakit berat apapun, stroke dan sebagainya. Lalu ada orang bilang sama Anda lakukan A, B, C, D, yang hal-hal yang susah sekalipun, maka Anda dijamin sembuh. Dan kalau Anda sampai percaya itu, Anda akan lakukan itu. Makanya banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu karena memang sudah desperate, ya, sudah begitu putus asa, dan pokoknya kayak orang tenggelam, dia mau tarik apapun, dia menggenggam apapun yang tersedia bagi dia, begitu. Sehingga kalau ada orang janjikan ini dan itu dan ini dan itu, dia mau coba. Ya. Tapi sekali lagi, ya yang demikian itu bukan benar-benar percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak, dan Tuhan justru tidak mau yang seperti itu. Oleh karena itu Tuhan masih mengizinkan orang Kristen mengalami kesusahan. Supaya orang lain bukan mau menjadi Kristen semata-mata karena mereka tidak mau bangkrut, mereka tidak mau sakit, mereka tidak mau kena masalah dan lain sebagainya. Bukan itu. Nah, kemudian Tuhan juga justru mau orang Kristen bersaksi bahwa di dalam kesusahan saya tetap punya sukacita. Di dalam kesusahan saya, jadi Tuhan justru ingin orang Kristen menjadi terang ketika orang Kristen meresponi kesusahan yang dia alami dengan benar, gitu ya. Ketika orang Kristen menanggapi kesusahan dia dengan alkitabiah, maka itu menjadi terang bagi orang sekitarnya bahwa kenapa ya orang Kristen ini beda, gitu kan. Dan ini yang terlihat ketika di abad-abad awal orang Kristen dianiaya, dijadikan martir, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi mereka menjadi saksi yang luar biasa ketika orang-orang melihat mereka menjalaninya dengan sukacita, ya, dengan kegembiraan, dengan tabah, dengan mengampuni orang-orang yang menyusahkan mereka dan menganiaya mereka. Itu menjadi kesaksian yang sangat kuat, saudara kasih Tuhan. Jadi itu alasan-alasan mengapa Tuhan mengizinkan kita masih mengalami kesusahan. Dan selain itu, kesusahan juga membangun karakter kita, ya, membangun karakter kita, mendekatkan kita dengan Tuhan, dan membuat kita rendah hati. Ada banyak alasan dan hal-hal yang berguna sebenarnya di sini. Dan itu kita lihat di dalam apa yang terjadi di Elisa di sini. Nah, coba kita balik lagi sekarang. Jadi kita sudah lihat sebenarnya mukjizat yang kedua tadi, ya, memberi makan 100 orang itu. Sekarang kita balik lagi ke mukjizat yang pertama, yang dari ayat 38 sampai ayat yang ke-41 di sini. Jadi pada waktu itu Elisa mengunjungi Gilgal. Di situ mereka ada rombongan nabi sekali lagi, dan rombongan nabi ini kayak murid STT kalau hari ini, ya, seperti murid STT. Mereka mau makan, ya, dan mereka cari makan, ya. Elisa bilang, coba masak sesuatu, katanya di sini. Lalu mereka ada yang mereka cari karena kelaparan, ya, mereka cari di hutan rupanya. Lalu ada yang ambil dari sulur-suluran liar, ada labu liar katanya. Nah, memang saya sendiri bukan orang yang begitu ahli dalam botani dan lain sebagainya, karena saya kebanyakan tumbuh besar di lingkungan kota, gitu ya. Ya, tapi memang ada buah-buah tertentu, ya, labu-labu tertentu yang sebenarnya tidak bagus untuk dimakan, ya. Di sana ada zat-zat toksik dan lain sebagainya. Ada racun-racun tertentu. Ya, tapi mungkin didorong oleh kelaparan itu, ya. Jadi mereka lebih desperate, lebih, ya, apa aja bolehlah, dan mungkin yang mengumpulkannya juga kurang pengalaman, ya, kurang pengalaman. Dan dia masukin labu liarnya, diiris-iris, dimasak, lalu dimakan, dibagikan pada semua orang, dikasih makan. Nah, ketika mereka sudah makan, nah mungkin mulai ada reaksi di situ.
ya. Jadi ada keracunan makanan. Mungkin ada toksin tertentu, racun tertentu di sini. Dan mereka mulai merasakan, ya mungkin ada yang mulai merasakan mencret, mungkin ada yang mulai muntah, mungkin ada yang mulai demam dan lain sebagainya. Dan mereka berteriak, maut ada dalam kuali itu. Mereka tahu ada yang salah di sini, ada yang salah di sini ya. Dan ya kalau dibiarkan begitu saja, ya keracunan makanan itu lumayan bahaya, saudara Tuhan. Ya ada yang bisa sampai mencret-mencret, muntaber. Ya tentu paling parah bisa jadi ada yang mati juga. Sehingga mereka berseru, maut ada dalam kuali itu. Apalagi zaman itu belum ada ini ya, belum ada antibiotik lah, belum ada hal-hal lain. Dan ya makanan yang mereka makan ini menyebabkan mereka sakit. Ya, menyebabkan mereka sakit. Dan oke, kita bisa belajar tentang, kita bisa tarik pelajaran jasmani dari sini, bahwa kita harus hati-hati apa yang kita makan, gitu kan. Dari kecil kita mengajar ke anak-anak, ya jaga apa yang dimakan. Kalau makanan sudah jatuh ke lantai, ya kadang-kadang ada makanan enak nih jatuh ke lantai, anak kita mau ambil makan. Ya tergantung makanannya sih, ya makanannya kering, terus lantainya juga gimana ya, lantainya bersih atau enggak. Tapi secara umum ya kita bilang, ya jangan, kalau sudah jatuh, ya jangan, ya kalau bisa jangan lagi, begitu kan, jangan lagi. Walaupun ada juga sih orang yang bilang, belum 5 detik, ya belum 5 detik ya dan lain sebagainya. Tapi intinya kita ingin menjaga kebersihan, itu ingin menjaga kebersihan, dan itu benar, itu pelajaran fisiknya. Tapi saya lebih berfokus kepada pelajaran rohani. Ada suatu paralel rohani di sini. Apa yang kita makan secara fisik itu sangat berpengaruh kepada kita. Bahkan hari ini ada suatu gerakan ya, macam-macam yang sangat mempedulikan apa yang kita makan. Vegan lah, vegetarian ya agak sedikit beda ya. Ada vegetarian, ada vegan. Ada organik ya, gerakan makanan organik, macam-macam, dan semuanya mungkin ada poinnya ya. Saya tidak berkata semuanya jelek ya, kecuali kalau Anda memaksakan orang seperti itu, ya itu saya tidak setuju. Ya Anda mau vegetarian sebenarnya sah-sah saja, tapi jangan paksakan orang ya. Yang saya agak kesel dan sebenarnya tidak alkitabiah adalah kalau kita mulai memaksa orang, ya kamu tidak boleh makan daging misalnya. Ya kalau kamu sendiri tidak mau makan daging demi kesehatan kamu dan sebagainya, silakan begitu ya. Itu sih boleh-boleh saja begitu ya. Walaupun ya sebenarnya di dalam Alkitab diperbolehkan gitu. Intinya diperbolehkan. Hanya ya kita perlu takar juga dan ukur, dan kita perlu menjaga, artinya jangan kita rakus ya, jangan kita berlebihan ya. Maka kita bisa sehat begitu. Tapi itu nggak terlalu masalah. Tapi ada suatu gerakan di sini kan, you are what you eat katanya, you are what you eat. Tetapi kenapa kita tidak bisa menerapkan ini kepada masalah rohani? Nah ini yang menjadi fokus saya ya, bahwa apa yang kita konsumsi secara rohani, gitu kan? Nah apa sih maksudnya konsumsi rohani? Gini, manusia kan ada bagian yang tubuh nih, fisik. Kemudian kita ada bagian yang imaterial, yaitu jiwa dan roh kita. Nah jiwa dan roh kita ini adalah pusat perasaan kita, pusat pertimbangan kita, pusat pikiran kita, gitu kan? Walaupun ada hubungan nggak dengan fisik? Ada, ya tentu. Namanya manusia kan kombinasi kan, ada fisiknya, ada non fisiknya. Pikiran kita itu non fisik ya, perasaan kita, jiwa kita itu semua tergantung dalam jiwa, hati itu sama ya. Dan apa yang kita konsumsi? Apa yang kita konsumsi? Bagaimana cara kita mengkonsumsi barang secara mental ya, secara rohani? Yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita biarkan masuk melalui mata kita. Intinya ke dalam pikiran kita lah. Pikiran kita. Ya. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Apakah itu melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Apa yang kita masuk ke dalam hati kita. Ada suatu ayat yang sangat indah di dalam Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga, bagaimana cara jaganya? Jaga apa yang masuk ke dalam hatimu. Jaga apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca. Ya. Nah, dunia ini penuh dengan racun. Ya. Ada maut dalam kuali itu. Ya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang berbahaya, saudara Tuhan. Filosofi dunia ini begitu banyak yang bertentangan dengan Tuhan ya. Baik di agama-agama lain, baik di dalam sekularisme, macam-macam saudara. Dan kita harus hati-hati karena
bentuk-bentuk entertainment dunia ini. Yang kita bahaya sekali adalah seringkali kita mau dihibur, kita mengkonsumsi hiburan-hiburan dalam bentuk film, dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk musik dan lain sebagainya. Tapi kita harus hati-hati, ada filosofi apa di baliknya, ya. Betapa sering di dalam media-media dunia ini, ya kan, ada berbagai filosofi yang salah. Filosofi Buddha tentang reinkarnasi, ya, biasanya ini di film-film Cina, ya. Reinkarnasi dan lain sebagainya masuk di situ, ya. Nah, kita harus hati-hati nih, ya, ketika kita melihat ini, ya. Apakah kita membiarkan diri kita dipengaruhi atau tidak, begitu. Ada banyak filosofi, ya. Filosofi ada banyak di film-film itu, filosofinya balas dendam, begitu. Anda lihat film-film action, wah, si jagoannya disakiti, ya, kemudian dia harus lawan, dia harus cari balas dendam, ya, siapa yang telah celakakan dia harus bunuh, lain sebagainya. Dan ya kita wah, seru nih, action nih, seru, wah, kita tembak-tembakannya seru dan sebagainya. Ya, Anda bisa bilang, oh ya, saya cuma mau lihat serunya aja lah, begitu kan. Tapi saudara kasih Tuhan, apakah ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kita peranan bahwa intinya kayak membuat kita menerima bahwa balas dendam itu oke, gitu. Ya, bahwa oh ya, ini orang ini dibenarkan untuk membasmi dan membalas dendam orang-orang yang jahat sama dia. Ataukah kita percaya misalnya firman Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ya. Dan apa yang dia harus lakukan oleh orang benar? Orang benar mempercayakannya kepada Tuhan. Orang benar misalnya kita tidak mencoba balas dendam atas diri kita sendiri. Ya, kita tidak misalnya ambil pedang, ambil pistol lalu kita kejar orang jahatnya. Kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada otoritas yang Tuhan tempatkan, yaitu pemerintah. Kita lapor polisi, itu sudah benar, ya. Ya, tapi kalau orang nonton film-film ini kan, wah, aksinya keren nih, dia ambil alih gitu. Biasanya digambarkan polisinya nggak becus, lalu dia yang harus turun tangan membasmi penjahatnya, jadi kayak heroik sekali begitu. Tapi ada filosofi di baliknya, gitu kan? Filosofi yang tidak percaya bahwa Tuhan akan mampu untuk membalaskan. Makanya saya yang harus balaskan sendiri. Nah, ini hanya satu dari sekian banyak filosofi yang ada, saudara sekalian. Apalagi ada maut apalagi, ada racun apalagi di dunia ini. Oh, banyak. Ada begitu banyak sensualitas di dalam media sekarang ini, apalagi media tonton, ya. Tapi media buku juga ada buku-buku yang pornografik tanpa ada gambar, ya, tapi buku-buku yang sering disebut buku romansa hari ini, ya, penuh dengan deskripsi yang begitu grafis tentang hubungan seksual dan lain sebagainya. Wow, dia bilang ini udah seperti membaca pornografi sebenarnya, ya, karena digambarkan begitu grafis begitu, ya, dan ada sensualitas, apalagi di layar begitu kan, apa yang kita tonton di film, di internet, ya, kita nggak usah ngomong soal pornografi yang sudah jelas-jelas pornografi, itu sudah jelas, ya. Tapi bahkan di film-film umum, sudah Tuhan, yang disebut umum, seringkali ada banyak sensualitas dimasukkan di sana, karena para pembuat film ini tahu ini yang sex sells, ada istilah, ya, sex sells, seks bisa dijual gitu. Dan ada begitu banyak sensualitas di situ, ya. Ada sensualitas di musik. Nah, ini racun juga, ya. Kadang-kadang racun yang masuk lagi adalah musik, ya, musik dunia, rock and roll, ya, lalu rock and roll, metal, ya, jazz, ya, punk, ya, segala macam adalah musik-musik pemberontakan yang sensual, sudah sebentar, ya. Nah, ini diakui oleh para musisi itu sendiri, para musisi rock, ya, mereka mengatakan memang musik mereka sensual. Itu adalah desainnya, ya, mulai dari zaman dulu, ya, bahkan sebelum zaman saya, ya, zamannya generasi di atas saya yang tahun 50-an, 60-an, ya, Elvis Presley lah, lain sebagainya, ya. Saya tidak pernah dengar dia langsung, tapi saya ada membaca dokumenterinya, menonton dokumenterinya, ya, bagaimana dia menggunakan sensualitas, ya. Nah, sensualitas dia pada zaman itu kalau dibanding hari ini sudah termasuk jinak begitu. Ya, karena kita sudah lihat hari ini sudah jauh lebih parah lagi gitu, ya, dengan tokoh-tokoh yang nggak jelas, ya, yang ada istilah twerking sekarang dalam bahasa Inggris, di mana seorang perempuan, ya, atau laki-laki, ya, banyak kan perempuan
goyang-goyang pantatnya begitu rupa ya, dengan sangat sensual begitu. Dulu di Indonesia ada dangdut ya, ada satu genre tertentu dangdut namanya yang sangat sensual, memang ditujukan untuk sensualitas ya, tapi dangdut itu sebenarnya masih turunan salah satu sub dari rock begitu, yang kayak sensualitasnya ditinggikan ke 110% gitu kan. Ada pesan nakal di situ di rock and roll, ada pemberontakan ya. Jazz dan blues ada nada-nada nakal begitu di situ. Jadi semua ini sebenarnya adalah hal-hal yang berbahaya bagi orang Kristen ya. Dan Anda bilang, tapi kita kan tidak bisa ini ya, sepenuhnya menghindar dari ini semua. Dan saya setuju, memang kita tidak bisa menghindar dari semuanya gitu ya. Artinya saya juga kalau misalnya kita jalan ke mall, kita pergi kemana, ya kadang-kadang ada musik-musik yang kita nggak setuju, yang kita nggak senangi, apa muncul di loudspeaker. Anda masuk ke toko tertentu, Anda akan mendengar musik tertentu. Bahkan banyak toko itu kan menyesuaikan juga dengan musim ya, karena lagi musim deket-deket hari raya keagamaan tertentu, dia nyanyikan lagunya, dia pasang lagunya kan. Deket Natal juga dia pasang lagu Natal, tapi lagu Natalnya yang nggak jelas, biasanya tentang Santa Claus lah segala macam yang ya, yang seperti itu ya, yang sebenarnya nggak ada hubungan sama kelahiran Tuhan Yesus, dan bahkan Tuhan Yesus memang bukan lahir bulan Desember juga. Jadi lalu dekat hari raya agama lain ya, dia tayangkan juga musik-musik agama tersebut dan sebagainya. Atau musik rock and roll pada umumnya ya. Saya kadang-kadang masuk ke barbershop aja, ke tukang cukur, wah musiknya kalau terlalu nggak jelas ya, saya memutuskan lain kali jangan ya kesini lagi lah begitu. Sekali lagi, kita tidak bisa menghindar 100%, tapi ada beda. Seperti ada orang bilang begini, ada beda antara burung terbang di atas kepala kita nggak bisa larang dia, kita tidak punya kuasa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi yang bisa kita cegah adalah burung itu hinggap di kepala kita dan bikin sarang di kepala kita, begitu. Ngerti maksudnya ya? Demikian juga dengan sensualitas. Kadang-kadang Anda nggak bisa lepas ya, Anda sedang di TV, tiba-tiba muncul iklan misalnya dengan sensualitas di sana. Wah, tapi yang bisa Anda lakukan adalah memastikan bahwa saya tidak mau mengejar hal-hal ini. Ya, saya tidak mau mengejar hal-hal ini. Ya, bahkan saya harus menjaga hati saya terhadap hal-hal ini. Ya kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada filosofi-filosofi dunia ini yang kadang-kadang meresap masuk ke berbagai film dan sebagainya, yang kita tidak bisa hindari sepenuhnya. Sekali lagi, saya bukan berkata bahwa kalau begitu orang Kristen nggak usah nonton film. Ya sebenarnya kalau ada yang mau seperti itu juga boleh-boleh saja, nggak masalah. Saya tahu ada banyak orang Kristen fundamentalis yang dia tidak mau ada TV, ya dia sangat sedikit sekali menonton film dan sebagainya. Ya mungkin itu lebih bagus ya, tapi saya ingin berkata bahwa bukan berarti menonton suatu film itu pasti salah juga gitu ya. Tapi kita harus berhati-hati. Maksudnya begini, ada film-film yang mengglorifikasi, memuliakan sudut pandang tertentu begitu. Dan walaupun kita tidak bisa lari sepenuhnya, namanya kita hidup di dunia, ya pasti adalah kita bersinggungan ya dengan hal-hal seperti ini ya. Tetapi kita bisa membuat suatu keputusan bahwa saya tidak akan mengejarnya. Saya tidak akan membiarkan itu bercokol di hati saya. Saya tidak akan membiarkan hal ini menjadi kesenangan saya. Ya, sehingga itu akan menginformasikan bagaimana kita memilih medium-medium hiburan-hiburan kita. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Ada maut, ada racun. Saudara-saudara, ada racun di sini. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Elisa? Ya, di ayat 41, dia suruh ambil tepung, dilempar ke kuali dan langsung netral. Nah, tentu ini mukjizat ya. Kita nggak usah mencari ada reaksi kimia apa antara tepung ini dengan antara ada reaksi kimia apa tepungnya dengan ini. Enggak, ini mukjizat, ini murni mukjizat ya. Tetapi menarik ya, tepung ini apa sih? Kalau kita masih ingat di salah satu perumpamaan Tuhan Yesus di Matius pasal 13. Matius pasal 13 ada perumpamaan katanya di sini tentang ini tepung
ya, di ayat 33. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi tepung ini menggambarkan hal-hal yang sehat, hal-hal yang bagus. Ragi menggambarkan sesuatu hal yang merusak gitu. Jadi ada tepung 3 sukat, ada ragi. Ya. Jadi tepung ini hal yang sehat. Jadi ketika ada racun, kita tahu di dunia ini penuh racun, saudara-saudara. Bagaimana kita menetralkannya? Menetralkannya dengan kita ada hal-hal yang sehat. Jadi sekali lagi tadi kita bilang, kita tidak lepas sepenuhnya dari mendengar hal-hal yang nggak benar di dunia ini, terpapar kepada filosofi dunia ini, mendengar musik-musik dunia ini. Kita tidak bisa lepas 100% dari itu. Walaupun kita bisa tentu berkata, saya tidak mau kejar itu, saya tidak mau membiarkan itu menjadi dominan dalam hidup saya. Tentu kita bisa ya berkata demikian. Tapi kita bisa menawarkannya dengan kita memperbanyak hal-hal yang sehat dalam hidup kita. Firman Tuhan, ya. Anda boleh bertanya, lebih banyakkah saya terkena papar kepada hal-hal yang negatif atau lebih banyak kepada hal yang negatif? Saya membaca firman Tuhan, saya mendengarkan khotbah, saya mendengarkan pembahasan firman Tuhan, saya diingatkan terus akan hal-hal yang rohani. Ya. Jadi saya lebih banyak ditarik ke arah mana begitu? Saya hidup di dunia ini, saya paham. Ya, saya mungkin bekerja di tempat kerja saya terpapar kepada omongan orang-orang yang duniawi, terpapar kepada musik-musik mereka, terpapar kepada filosofi-filosofi di berbagai hal dan lain sebagainya. Oke, dan saya mau menjaga diri dari itu. Tapi apakah saya juga ada menambah hal-hal yang positif dalam hidup saya? Pengaruh-pengaruh positif, khotbah-khotbah yang alkitabiah. Saya berjemaat dengan rutin, dengan rajin, sehingga saya diperkuat, dibentengi di situ. Dan saya berada dalam firman Tuhan. Ya. Saya mendengarkan mutiara kebenaran contohnya. Ya. Ini bagus, Anda sedang mendengarkan mutiara kebenaran. Bahwa saya diingatkan akan hal-hal ini. Ya, jadi dan itu adalah tepungnya, tepung yang menetralkan. Karena ketika kita terpapar pada tepung ini, hal-hal yang positif ini, kita jadi teringatkan akan, oh ini harus bahaya nih, ini harus saya jaga nih yang poin yang satu ini. Ya. Jadi kita diingatkan akan hal tersebut. Oke, saudara kasih Tuhan, saya harap ini semua membantu Anda untuk hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya undur diri dulu, kita akan lanjutkan ke pasal selanjutnya di sesi selanjutnya. Sampai berjumpa, Maranatha.